Ya, diciptakan oleh Allah punya pola pikir yang luas, tidak ada batas, tidak ada terabyte. Kita tuh luas, nggak ada batasannya. Jadi ya mungkin kita capek, saya tahu, cuman kita pasti diberi waktu untuk tidur di malam hari. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan solusinya. Solusinya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada tim sebelah. Saya memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyapa lagi. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktu dan sekarang. Waktu dari ngomong, Pak. Terima kasih pada moderator ya. Langsung aja sangat bagusannya dari tim kontra cenderung pada perkembangan pemerintah, cenderung ke politik, SMP favorit banyak mengarahkan ke otak bukan sosial, Indonesia wilayah besar, cenderung ke otak karakter. Terus pengopulusi Nita, anak tahu ini. Oh, pemuda itu mengevaluasi terlalu banyak pelajaran sikap untuk berpikir 8 jam. Oh, langsungnya kita bahas di masalah sikap. Kurikulum 2013 itu kita yang katanya pergi pagi pulang malam. Anda salah jika Anda berkata seperti itu. Dan kita lihat di sekolah kita sendiri, Panggul Batam, sudah ditetapkan oleh waktu kurikulum jadwal sekolah kita masuk jam 7, pulang jam 13, 15 untuk di hari Senin, pulang jam 4 untuk di hari Selasa, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau Anda bilang Anda pulang malam, Anda salah, karena waktu sudah ditetapkan di jadwal. Terus kenapa ada siswa yang pulang malam? Itu kembali kepada muridnya sendiri. Tergantung mereka. Mereka memilih kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi, kegiatan lain-lainnya. Itu ya, mereka memerlukan waktu di luar jam sekolah. Apakah setiap semua kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, dan lain-lainnya harus dikerjakan di sekolah? Apakah harus setiap di jam pulang sekolah, dan apakah harus di setiap jam sekolah? Pembahasan pertama, apakah harus di sekolah? Nih, kita punya waktu luang yang banyak, seperti di hari Sabtu dan Minggu, dan malam-malam lainnya, di malam hari. Jadi kalau kita itu memang konsisten dengan satu pihak, dengan satu tujuan, itu semua akan terlaksana tanpa ada keluhan, tanpa ada faktor penghambat. Terus yang kedua, apakah harus dilaksanakan setelah pulang sekolah? Ya, sekiranya kita tidak bisa melaksanakannya di jam lain, maka kita harus melaksanakan di setelah jam pulang sekolah. Karena kita itu punya waktu sendiri-sendiri, waktu pribadi, tidak waktu kelompok atau waktu bersama. Terus di jam sekolah, kenapa kita harus ngambil di jam sekolah? Ya, misalnya kalau kita sudah di hari sudah 2 hari atau 1 hari sebelum acara atau kegiatan akan kita langsungkan, maka kita harus meminta izin kepada pihak sekolah untuk memberikan kita izin untuk melaksanakan kegiatan atau mengevaluasi atau membina atau mendidik di program tersebut. Terus yang kedua, ini cenderung ke otak, bukan ke karakter. Jadi gini, orang kalau dia dikasih karakter keras seperti di Tentara Negara Republik Indonesia, TNI, dikasih pembelajaran seperti di TNI, di Taruna, di Taruni, Dirgantara, terus Angkatan Laut, itu dikasih pembelajaran seperti itu. Sedangkan kita anak man, apakah kita semua sanggup? Apakah kita semua sanggup dikasih seperti karakter seperti itu? Maka setiap tempat ada waktunya dan setiap waktu ada tempatnya. waktu habis. Jadi manfaatkanlah waktu dan tempat sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, beri aplaus kepada tim pro.
sebenarnya yang dicari itu apa? Cenderung ke pro, apa ke kontra, apa mencari solusi? Ya, ke tim pro. Kami bukan mengharapkan sistem pendidikan karakternya kayak militer, enggak. Tapi kayak rasa sosial. Ngerti nggak? Jelasin. Jadi gini, kenapa harus ada yang namanya kurikulum K13? Harus ada yang namanya full day, harus ada yang namanya ekstrakurikuler. Sedangkan tidak memperhatikan kesehatan atau psikisnya. Banyak yang kelelahan, contohnya kalau kita yang di sebelah sana. Banyak yang kelelahan pas jam pelajaran karena terlalu capek. Sedangkan kita lihat aja lah, tugas saja katanya di peraturan K13 tidak ada yang namanya tugas rumah karena memberatkan siswa. Kenapa masih ada yang namanya tugas seperti itu? Banyak kalau kita yang kelelahan, contohnya di sebelah sana. Apa ini yang namanya pendidikan? Bandingkan ke zaman dahulu. Zaman waktu belum ada yang diterapkan K13. Indonesia masih bisa maju, masih bisa berkembang. Jadi, kalau kalian berpikir pendidikan karakter itu harus seperti sistem militer, kalian salah. Karena manusia itu juga ada batasan yang harus setiap hari belajar. Karena apa ya, pendidikan itu memang iya pendidikan nomor 1, tapi akhlak seperti yang tim netral bilang ada pelajaran akidah akhlak. Bagaimana sekolah yang lain? Mereka kan tidak ada pelajaran akidah akhlak. Kita sudah berapa mata pelajaran di sini, belum lagi membawa bukunya, buku paket, buku cetak, buku latihan. Apa tidak membuat punggung kita bengkak? Ya kan? Perhatikan juga lah kesehatannya, perhatikan juga lah psikisnya, evaluasi lagi apakah itu tidak membebankan apa membanggakan. Itu yang namanya bandeng yang selalu dipanaskan terus lembek, disuap-suap terus, gak ada kreativitasnya. Kalian bilang terus ekstrakurikuler apa? Buat ini, buat itu. Terus banyak kok orang yang mempentingkan kegiatan ekstranya daripada pendidikannya. Negara maju aja bisa, kenapa negara berkembang tidak bisa? Ya, karena pemerintahan ini memperhatikan politik, pendidikan tidak diperhatikan. Contohnya suku-suku pedalaman, mereka banyak yang sekolahnya ambruk ini. Kenapa? Pemerintah terlalu cenderung ke ekonomi, politik, bukan ke pendidikan. Ya, sekian. Kenapa? Karena rasa jiwa kemanusiaan yang tidak ada lagi, karena mereka cenderung ke tahta dan kuasa, bukan ke sosialnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Indonesia ini lebih mementingkan tata kuasa, bukan kemanusiaannya. Tidak ada di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Ada yang namanya adil dan beradab.